Pernah nggak sih kalian ikut meeting, terus ngalor ngidul nggak jelas? Planningnya cuma 2 jam, ternyata jadi full seharian gitu. Udah gitu, keputusan akhirnya gak ada. That's true. Gue sih pernah, dan itu seriusin ngebetein banget. Mau pergi nggak bisa, mau stay juga buang-buang waktu. Tapi ya, gue akuin sih, nggak semua meeting kayak gitu. Gue sering kok ikut meeting yang efektif banget. Mau itu tempat klien, mau itu tempat gue sendiri. Intinya, very short meeting, tapi sangat efektif. So, dari pengalaman-pengalaman itu, gue akan kasih tips-tips buat kalian gimana sih supaya meeting kalian sangat efektif. Pengen dong? Yeah. Stay tune. Salam kenal dulu, gue Albertan, dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng mengenai hal-hal fundamental terkait bisnis dan startup. Mulai dari marketing, teaming, recruitment, finance, dan juga tentang personal development. Tapi pastinya dengan cara yang sangat praktikal banget. Supaya kalian bisa benar-benar menyerap ilmunya dan mempraktekkan apa yang kalian dengar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia 7 tips dari gua bagaimana membuat meeting kalian menjadi lebih efektif. To invite sesuai kepentingan. Semakin banyak kepala akan semakin sulit untuk kalian menyamakan pendapat. Kalian hanya perlu mengundang orang-orang yang memang terkait secara langsung, atau key person-nya, atau perwakilan dari divisi-divisi terkait. Ini akan membuat meeting kalian fokus dan efektif. Nggak cuma itu, ini juga berarti kalian sudah menghargai waktu dan tenaga dari tim kalian. Karena kan ngomongnya jadi ngalor ngidul gitu ya. Oke? Yang tips kedua adalah predefine details and rules. Predefine details and rules ini maksudnya kalian harus menyebutkan beberapa hal-hal penting mengenai meeting kalian yang akan kalian adakan before the meeting. Oke, misalnya pada saat kasih invitation meeting. Oke, misalnya meeting akan diadakan pada hari Senin 13 April 2022 jam 13 sampai jam 15 WIB di ruang A lantai 3 gedung head office. Sebutkan juga rules-nya. Misalnya, mohon membawa data penjualan per hari yang disertai analisis dan usulan solusi untuk kedepannya. Mohon hadir on time. Peserta yang tidak hadir di ruang meeting pada jam 13.00 maka wajib untuk traktir kopi untuk semua peserta meeting. Tips berikutnya adalah sebutkan dan tuliskan agenda meeting saat mulai meeting. Ini merimain ulang. Oke? Ini penting banget untuk di-mention lagi karena supaya peserta meeting sadar dan fokus pada topik-topik apa sih yang akan dibahas di meeting itu. Oke, jadi kita nggak akan ngalor ngidul, nggak akan kemana-mana, fokus sama topik-topik yang akan kita bahas itu. Tips berikutnya adalah start dengan evaluasi progres dari meeting sebelumnya jika ada. Dengan adanya evaluasi progres hasil meeting sebelumnya, meeting kalian akan lebih berkesinambungan antara meeting satu dengan meeting lainnya. Ini juga berarti ada follow up. Apa aja sih key action yang udah dan belum dilakuin dari meeting sebelumnya? Kalau udah dilakuin, apa hasilnya? Kalau belum dilakuin, kenapa belum? Tips kelima, yaitu repeat please. Kita pernah main nggak kata berantai? Pernah dong? Si A ngomong apel warna hijau ke si B, lalu si B terusin ke si C, D, E, dan seterusnya sampai ujung. Tahu-tahu sampai ujung kalimatnya udah jauh beda. Misalnya tadinya kan apel warna hijau, jadi baper karena silau. Jauh banget kan tuh? Sama nih di meeting. Kita harus pastikan orang yang kita brief nangkep dan ngerti maksud kita tuh apa. Jadi jangan sampai ngomongnya A, kita ngomong A, jadinya B tangkapnya. So, kalian harus kasih brief ke orang tertentu, tapi kalian harus minta juga brief
kalian itu diulangi oleh orang tersebut. Tips ke-6, buatlah GL atau goal list. Kebanyakan dari kita pas lagi meeting akan minta adanya minutes of meeting atau not to land meeting. Tapi kalau gue lebih suka langsung aja bikin goal listnya atau GL-nya. GL ini beda sama minutes of meeting biasa, atau yang mungkin di sana biasa ada catatan gitu ya. Kalau di minutes of meeting si A ngomong apa, si B ngomong apa gitu ya. Tapi kalau di GL ini yang dicatat lebih ke key action-nya, apa yang ingin dilakukan. Jadi dalamnya itu ada key action-nya apa, PIC-nya siapa, ini harus nama orang ya, nggak boleh divisi doang ya. Deadline-nya kapan. Nah, GL ini akan kita evaluasi secara rutin di meeting-meeting berikutnya, atau via email, atau via Slack, atau Trello. Intinya kita akan pastikan semua yang ada GL ini, yang ada di GL ini harus dilakukan. Karena udah ada komitmen pas lagi meeting untuk dijalankan GL ini. Tips ke-7 yaitu FOS, Focus on Solution. Ini kelihatan simple banget ya, tapi dari pengalaman gue banyak banget meeting yang fokusnya pada masalahnya atau bahkan pada siapa yang salah. Ini akan bikin meetingnya jadi nggak sehat banget. Dan pastinya accountability di bisnis kalian akan susah banget kebangun. Gue rasa gue nggak akan bahas banyak ya mengenai kultur perusahaan termasuk accountability ini di video ini. Karena kita akan ngomongin di video terpisah. Takutnya kepanjangan kalau dibahas di video ini. Tapi yang perlu dilakukan adalah kalian harus memastikan setiap masalah yang dibawa ke meeting kalian harus ketemu solusinya. Supaya masalah ini benar-benar terpecahkan. FOS, Focus on Solution. Alright, guys, itu dulu 7 hal penting yang bisa bikin meeting kalian jauh lebih efektif. Versi gua. Kalau kalian ada pertanyaan atau usulan, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini, biar kita bisa diskusi bareng. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Supaya makin banyak lagi orang-orang atau teman-teman kita di luar sana yang benar-benar ngerasain manfaatnya. So guys, thank you for watching, and I'll see you on the next video. Bye-bye!